Sapa Siang atau dengan beliau. Beliau lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta 21 Juni 1970 pada umur 69 tahun. Pasti kalian belum banyak yang tahu dengan nama lahirnya, yaitu Kusno Susrodiharjo. Kita langsung masuk kepada masa kecil Soekarno. Pada masa kecilnya, beliau sangat menginspirasi sekali dalam kehidupannya, karena sejak kecil tidak tinggal bersama kedua orang tuanya yang bernama Ida Ayu Nyoman Rai dan Raden Sukemi Sosrodihardjo. Beliau tinggal dengan sang kakek bernama Raden Hardjokromo di Kota Marmer, Tulungagung. Sekolah Soekarno pertama kali tentunya berada di Tulungagung. Namun beliau harus pindah ke kota Mojokerto untuk tinggal bersama kedua orang tuanya lagi yang kebetulan sedang alih tugas di kota tersebut. Kehidupan beliau semasa kecil dipenuhi dengan aktivitas belajar di sekolah terbaik pada saat itu setelah bersekolah di Mojokerto. Beliau juga melanjutkan ke jenjang selanjutnya di kota Pahlawan, yang pastinya adalah Surabaya. Latar belakang pendidikan Soekarno memang tidak diragukan lagi. Beliau sangat juga mempelajari hal baru dan bisa kita lihat dari aktivitas-aktivitas belajarnya selama masih muda. Di sekolah dasar di Tulungagung, masa kecil beliau sempat diasuh oleh sang kakek yang tinggal di Tulungagung, Jawa Timur. Secara otomatis beliau dimasukkan pada sekolah dengan tingkat dasar terbaik di Tulungagung. Beliau tentunya sangat memanfaatkan masa sekolah untuk belajar secara maksimal sehingga mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna. Tak berselang lama tinggal di Tulungagung, Soekarno harus pindah sekolah di Mojokerto karena orang tuanya dipindah tugaskan di kabupaten tersebut. Orang tua Soekarno mampu menyekolahkan beliau di sekolah terbaik bernama Eerste Inlandse School atau yang disingkat dengan EIS, yang merupakan sekolah khusus dari pemerintah Belanda yang setara dengan SD. Hanya saja yang boleh bersekolah di sini adalah kalangan bangsawan pribumi. Soekarno yang dikenal cerdas dan rajin belajar, akhirnya bisa meneruskan pendidikan selanjutnya di Europese Leercursus atau yang disingkat dengan ELS. Sekolah ini masih berada di Mojokerto dan termasuk sekolah untuk kaum elit pribumi. ELS setara dengan jenjang SMP. Karena kecerdasannya itulah, Soekarno banyak menginspirasi para pemuda pada zamannya. ELS dianggap sebagai sekolah terbaik di area Jawa Timur, sehingga orang tua Soekarno sangat mengusahakan agar dapat sekolah tersebut. Ternyata harapan dari Raden Sukemi S dan Ida Ayu Nyoman bisa terwujud. Pada tahun 1911, Insinyur Soekarno diterima di Hoger Barger School atau yang disingkat dengan HBS. Beliau sangat aktif dan menorehkan banyak prestasi di sekolah ini. Selama bersekolah di HBS, beliau tinggal di rumah HOS Cokroaminoto, seorang pendiri dari Syarikat Islam yang merupakan sahabat dekat dari sang ayah. Meskipun diberikan tempat tinggal yang nyaman, tak lantas membuat beliau bermalas-malasan. Pada jenjang pendidikan inilah beliau banyak belajar tentang ilmu politik karena banyak tokoh Syarikat Islam yang berkunjung ke rumah HOS Cokroaminoto. Beliau akhirnya lulus di tahun 1915 dan akan melanjutkan jenjang perguruan tinggi di Bandung, Jawa Barat. Setelah tamat dari HBS Surabaya, beliau melanjutkan jenjang perguruan tinggi di Teknis C. Hoge School, Bandung pada tahun 1920. Meskipun beliau sejak SMA tertarik dengan dunia politik, namun saat di perguruan tinggi, beliau mengambil jurusan teknik sipil. Beliau sempat vakum belajar selama 2 bulan saat perkuliahan berlangsung. Di tahun 1922, beliau mendaftar kembali di jurusan yang sama. Pada tahun 1926, beliau bisa mendapatkan gelar insinyur atau setara dengan sarjana.
Tanggal tepat kelulusan Insinyur Soekarno adalah 25 Mei 1926. Awal mula dari kesungguhan Soekarno mencintai hidup rakyat Indonesia sudah bisa dilihat dari masa kecilnya. Namun, semangat itu menjadi semakin berkobar ketika beliau aktif dalam berbagai organisasi selama menjadi mahasiswa di THS yang sekarang bernama ITB. Setelah lulus bergelar insinyur, beliau juga aktif dalam dunia politik. Kecenderungannya ini membuahkan kesempatan yang besar bagi Soekarno untuk terjun ke dalam dunia tersebut. Untuk itulah, beliau harus bisa mengukur berapa sih peluang harapan yang harus dicari supaya keinginan itu tercapai? Jawabannya adalah sebagai berikut. Diketahui, N adalah banyaknya anggota dari PNI. Yang kedua, NS diibaratkan sebagai 4 orang yang menjabat sebagai ketua PNI. Lalu NA diibaratkan sebagai 1 orang yang berhak mendapat jabatan seorang ketua umum PNI. Jadi, kita bisa tahu bahwa PA sama dengan 1/4. Nah, kesimpulannya, peluang harapan yang bisa didapat adalah dengan cara berikut. 1/4 dikali 100.000 sama dengan 25.000. Jadi, bisa disimpulkan bahwa semakin banyak angka peluang yang didapat, berarti semakin besar pula harapan menempati posisi menjadi ketua di organisasi PNI. Akhirnya, pada 4 Juli 1927, beliau sah menjadi penggagas berdirinya PNI atau yang disebut dengan Partai Nasional Indonesia. Nah, berbicara soal kehidupannya di politik, ada juga kehidupan pribadinya yang ternyata banyak orang yang sudah mengetahui, termasuk kehidupan percintaannya. Kita tahu bahwa Soekarno memiliki banyak istri. Keseluruhan istri Soekarno ada 9. 9 istri Soekarno tersebut antara lain adalah Utari, Inggit Garnasih, Fatmawati, Hartini, Ratnasari Dewi, Haryati, Yuriki Senger, Kartini Manopo, dan Heldi Jafar. Dari 9 istri Soekarno tersebut, yang paling dikenal oleh masyarakat Indonesia adalah Fatmawati. Karena Ibu Fatmawati adalah ibu negara yang menjahit bendera Sang Saka Merah Putih Indonesia yang pertama kali. Selain Ibu Fatmawati, ada salah satu istri Soekarno yang terkenal karena kecantikannya. Ia bernama Ratnasari Dewi. Wanita asal Jepang ini lahir di Tokyo pada tanggal 6 Februari 1940 dengan nama Naoko Nemoto. Pada awalnya mereka bertemu di Hotel Imperial Tokyo. Dan Ratnasari Dewi adalah orang yang kesusahan di Jepang. Yang pertama, ia ditinggalkan oleh ayahnya karena meninggal. Dan saat Ratnasari Dewi mencari pekerjaan dan membiayai adiknya untuk sekolah, adiknya pun bunuh diri saat kuliah. Tetapi saat bertemu dengan Soekarno, hidupnya berubah 180 derajat. Saat pertemuan pertama, mereka pun sudah saling jatuh cinta pada pandangan pertama. Lalu, Ratnasari Dewi pun diundang ke Indonesia dan menikah dengan Soekarno. Lalu mereka menikah pada tanggal 1962, yang pada saat itu ia baru menginjak umur 19 tahun. Namun hari-hari bahagia mereka tak berlangsung lama, karena pada tahun 1967, iklim politik Indonesia mengalami kegoncangan. Lalu Soekarno pun lengser dan digantikan oleh Soeharto. Pada saat itu, Ratnasari Dewi tengah hamil dan berpindah ke Paris, Prancis, dan buah hatinya yang dikandungnya itu dinamai Kartika Sari Dewi. Ratnasari Dewi kembali ke Jakarta pada tahun 1983. Namun, tahun 2008 ia kembali ke Jepang dan menetap di Shibuya, Tokyo hingga sekarang. Pada tahun 2017 terkuak sebuah fakta tentang Ratnasari Dewi. Melalui unggahan Instagram Miss International yaitu Kevin Liliana, mengungkap
bahwa Ratna Sari Dewi adalah orang yang baik hati dan sangat cantik. Dan dalam postingan tersebut menjelaskan bahwa Ratna Sari Dewi beragama Nasrani, karena kalung yang dikenakan tersebut adalah simbol dari agama Nasrani. Nah, dalam kisah Soekarno tersebut, kita menjadi tahu bahwa pernikahan mereka terjadi pada dua kepercayaan yang berbeda. Soekarno menganut agama Islam, sedangkan Ratna Sari Dewi menganut agama Protestan. Meski agama mereka berbeda, namun keduanya telah memutuskan untuk memulai hidup berkeluarga. Menjalani panggilan hidup baru ternyata bukan perkara yang mudah. Buktinya, pernikahan mereka lantas tak semulus yang diharapkan. Menurut ajaran Katolik sendiri, pernikahan memiliki makna yang sah sebagai sakramen, artinya tidak dapat diceraikan dan tetap setia pada satu pasangan. Tetapi, apa daya jika pernikahan mereka sebenarnya dilarang oleh agama? Apa sih pengaruhnya dalam kehidupan berkeluarga beliau? Pada dasarnya, pernikahan adalah sebuah proses yang penuh dengan keunikan masing-masing pihak, termasuk masalah perbedaan keyakinan. Namun, jika ada usaha dalam mengatasi masalah tersebut, maka kemungkinan pernikahan mereka tak akan pernah dapat menggagalkan panggilan hidup berkeluarga yang sudah ada. Terlepas dari kehidupan pribadinya, ternyata ada sisi lain di balik sosok Sukang sebenarnya. Menjadi seorang ketua umum PNI membuatnya harus berurusan dengan agenda yang cukup banyak untuk memikirkan segala macam strategi dalam menghadapi kaum penjajah. Organisasi ini menjadi kekhawatiran bagi Belanda, sehingga beliau harus dipenjara dan diasingkan. Setelah Belanda mundur dari Indonesia, Jepang mulai berganti menjajah bumi pertiwi lebih kejam lagi. Saat masa penjajahan Jepang di tahun 1942 inilah sosok Soekarno dibebaskan dari tempat pengasingan. Ketika awal penjajah Jepang, mereka tidak terlalu peduli dengan tokoh pergerakan Indonesia yang menganggap bahwa organisasi gerakan Indonesia tidak lebih kuat dari yang dibayangkan. Setelah beberapa bulan berlalu, Jepang baru menyadari jika organisasi ini cukup membahayakan. Jepang lebih memilih untuk mencoba tipu daya kepada para tokoh gerakan Indonesia. Mereka manfaatkan para tokoh dengan menempatkannya pada beberapa posisi dan jabatan penting di pemerintahan. Para tokoh sudah memahami cara licik yang hendak dilakukan Jepang, maka mereka juga mengatur strategi lebih matang dan memanfaatkan jabatan yang diberikan Jepang untuk melancarkan maksud bangsa Indonesia. Soekarno dan tokoh tua serta para pemuda memutuskan untuk diam-diam melakukan berbagai cara, misalnya penyusunan dasar pemerintahan, pembuatan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, hingga teks proklamasi yang akan dibacakan saat kemerdekaan bisa diraih. Perjuangan dilakukan Bung Karno dan kawan-kawan tidak berjalan dengan mulus. Mereka harus menghadapi berbagai rintangan, bahkan desakan dari para pemuda yang hendak bertindak gegabah. Setelah melalui serangkaian perjuangan, akhirnya Indonesia bisa merdeka. Momen yang memproklamasikan kemerdekaan akhirnya terwujud pada 17 Agustus 1945 pukul 7 WIB di rumah Soekarno yang didampingi oleh Muhammad Hatta saat membacakan teks proklamasi. Momen ini langsung disambut sorak-sorai dari seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Pada 18 Agustus 1945 atau sehari setelah merdeka, bangsa Indonesia melalui sidang PPKI memilih Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia dan Muhatta sebagai wakilnya. Semasa hidupnya menjadi presiden, Soekarno sangat berjasa besar bagi pembentukan Pancasila. Pancasila memiliki nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, di antaranya seperti 1. Ketuhanan, 2. Kemanusiaan, 3. Persatuan, 4. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Nilai keadilan. Selain nilai dasar,
Pancasila juga mengandung nilai instrumental dan nilai praksis yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai instrumental Pancasila meliputi 1. Kewarganegaraan. 2. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. 3. Pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 4. Bela negara. 5. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul. 6. Kemerdekaan memeluk agama. 7. Pertahanan dan keamanan negara. 8. Pendidikan. 9. Kebudayaan nasional Indonesia. 10. Perekonomian nasional. Dan yang terakhir 11. Kesejahteraan sosial. Adapun nilai praksis Pancasila meliputi 1. Sikap positif sesuai dalam sila pertama, yaitu mengembangkan toleransi antar umat beragama menuju terwujudnya kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang. 2. Sikap positif sesuai sila kedua, yaitu melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan. 3. Sikap positif sesuai nilai sila ketiga, yaitu sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. 4. Sikap positif sesuai nilai sila keempat, mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. 5. Sikap positif sesuai sila kelima, yaitu mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dengan masyarakat di lingkungan sekitar. Setelah Indonesia sah menjadi negara baru, tak lantas membuat negara jajahan menyerah begitu saja. Ketika peristiwa Madiun diselesaikan, kekuatan militer Republik telah diperlemah. Waktu inilah agresi II dilancarkan, sehingga kota Yogyakarta diduduki. Presiden, wakil presiden, serta beberapa menteri ditangkap dan diasingkan. Namun pemerintah darurat Republik Indonesia atau PDRI di bawah pimpinan Mr. Syarifuddin Prawira Negara berdiri di Sumatera Tengah, dan TNI di bawah pimpinan Panglima Besar Sudirman melanjutkan perang gerilya. Situasi ini memancing PBB untuk melakukan intervensi. Pada bulan Juni 1949, pemimpin negara federal datang ke Jogja untuk menghadiri konferensi inter-Indonesia. Ketika konferensi meja bundar diadakan, Indonesia praktis telah merupakan sebuah front dalam berhadapan dengan Belanda. RIS yang berdaulat pun berdiri, dan dengan demikian Soekarno dipilih sebagai Presiden RIS. Namun, ia tetap presiden dari republik yang diproklamasikannya yang berpusat di Jogja. Sesuai dengan keharusan UUD, jika presiden dan wakilnya berhalangan, ketua parlemen atau KNIP menjadi pemangku presiden. Namun, pada kenyataannya, umur RIS hanya 8 bulan. Pada Agustus 1950, NKRI kembali terwujud. Soekarno dan Hatta menduduki kembali jabatan mereka semula. Maka periode dengan sistem kepemimpinan yang kikuk dimasuki. Pemimpin yang paling berpengaruh secara konstitusional hanya berperan sebagai simbol. Di masa partai-partai dan DPR yang berkuasa inilah perbedaan sikap Soekarno yang tak hendak keluar dari suasana revolusi, dan Hatta yang menginginkan segeranya konsolidasi kehidupan kenegaraan tentang negara dan kekuasaan semakin menguat. Pada 17 Oktober 1952, terjadilah perdebatan mengenai dasar negara dan bentuk kenegaraan Indonesia. Meski tetap pemimpin yang paling berpengaruh, Bung Karno tak lagi dilihat sebagai simbol persatuan bangsa. Pemilihan umum 1955 yang relatif bersih ternyata gagal meratakan jalan bagi terwujudnya kestabilan politik. Beberapa partai pun tampil sebagai partai terbesar. Dalam ketidakpastian politik ini, Bung Karno pun membentuk lembaga ekstra konstitusional, Dewan Nasional, Jenderal Nasution yang telah diangkat kembali sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, mulai mengampanyekan kembali UUD 1945 yang memberikan kekuasaan berlebih kepada pihak eksekutif. Bung Karno pun kian tertarik dengan bujukan ini.
Kemacetan Dewan Konstituante untuk menentukan dasar negara adalah alasan kuat bagi pemerintah untuk mengajukan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, Dewan Konstituante gagal mendapatkan kesepakatan. Maka, pada 5 Juli 1959, dengan sebuah dekret, UUD 1945 dinyatakan berlaku. Isi dari dekret tersebut antara lain: 1. Pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kedua, pemberlakuan kembali UUD 45 dan tidak berlakunya UUD 1950. Yang ketiga, pembubaran konstituante. Pada penerapan sebelum akhirnya berakhir pada tahun 1966, bersamaan dengan terbitnya Super Semar pada tanggal 11 Maret 1966, sistem demokrasi terpimpin melakukan berbagai bentuk penyimpangan. Penyimpangan tersebut tidak hanya berlaku dalam satu bidang saja, tetapi dalam berbagai bidang, di antaranya sebagai berikut. 1. Penyimpangan terhadap kekuasaan presiden yang bertindak sebagai eksekutif berada lebih tinggi daripada kekuasaan legislatif yakni MPR. Yang kedua, kejanggalan pada pembentukan MPRS yang dipilih secara pribadi oleh presiden tanpa bertanya kepada rakyat maupun pemilihan umum. Yang ketiga, pembubaran terhadap DPR dan pembentukan DPR-GR yang merupakan hasil pemilu pada tahun 1955 oleh Presiden Soekarno. Yang keempat, pembentukan DPAS. Yang kelima, pembentukan Front Nasional. Yang keenam, keterlibatan PKI dalam upaya memperluas ajaran Nasakom yang merupakan suatu paham yang berasal dari berbagai golongan masyarakat Indonesia. Yang ketujuh, pembentukan Kabinet Kerja. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat gotong royong diangkat sebagai menteri. Yang ke-8, munculnya ajaran Resopim. Resopim atau Revolusi Sosialisme Indonesia dan Pimpinan Nasional. 9. Peran ABRI meluas hingga ke ranah politik. Ke-10. Pembubaran terhadap partai tertentu. Berbicara mengenai penyimpangan dalam dekret presiden, ternyata Indonesia juga pernah dihadapkan dengan berbagai masalah lain dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Apalagi masalah tersebut menyangkut pelanggaran hak dan kewajiban. Kasus yang nyata terjadi di Indonesia seperti gerakan G30S PKI. Pada tanggal 30 September 1965, 6 jenderal dan 1 letnan diculik dan dibunuh oleh perwira-perwira aliran kiri yang menamakan diri gerakan 30 September. Berdasarkan tuduhan yang ada, para perwira militer yang terbunuh ini merencanakan kudeta untuk menjatuhkan Soekarno. Namun tidak ada bukti bahwa akan ada kudeta militer melawan Soekarno, dan juga tidak ada bukti bahwa PKI berada di belakang serangan untuk mencegah kudeta militer ini. Namun Soeharto, kepala dari Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, yang kemudian mengambil alih kekuasaan militer karena menjadi perwira militer tertinggi setelah pembunuhan atasannya, dengan cepat menyalahkan PKI. Dengan segera pengikut komunis dan orang-orang yang diduga mengikuti komunis dibantai, terutama di Jawa Tengah, Jawa Barat, Bali, dan Sumatera Utara. Dugaan jumlah korban bervariasi di antara 400.000 sampai 1 juta orang. Diduga bahwa pihak-pihak yang melakukan pembantaian adalah unit-unit militer, kelompok-kelompok kriminal sipil yang mendapatkan senjata dari militer, dan Ansor atau organisasi muda militan dari NU. Pembantaian ini berlanjut sepanjang 1965 sampai 1966. Setelah Orde Baru, Soeharto berakhir pada 1968. Masyarakat Indonesia mulai melakukan penjelasan resmi dari pemerintah yang menyalahkan komunis. Namun, bab sejarah ini tidak dapat menerima perhatian besar dalam diskusi publik, kecuali sebuah laporan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM pada tahun 2012 yang menyatakan pembantaian ini sebagai pelanggaran hak asasi manusia luar biasa. Kudeta ini dan peristiwa-peristiwa selanjutnya menyebabkan konsekuensi politis dramatis untuk Soekarno. Indonesia berada di bawah hukum darurat militer yang membuat kekuasaan nyata berada di tangan Jenderal Soeharto.
Selama 2 tahun selanjutnya, Soeharto dengan pelan pasti memperluas kekuasaannya dan menyudutkan Soekarno ke pinggir. Hal ini menandai dimulainya Orde Baru Soeharto. Soekarno ditempatkan di bawah tahanan rumah di Bogor atau Jawa Barat dan kesehatannya menurun hingga kematiannya pada tahun 1970. Nah, itu tadi adalah kasus sampai saat ini yang menjadi perhatian serius bagi masyarakat Indonesia. Apalagi Soekarno harus wafat di keadaan yang tak semestinya. Untuk mengenang kembali kisah Soekarno, ada satu berita yang kami persembahkan untuk kalian dengar dengan judul Soekarno Introduced Quiet Democracy. Since Indonesia adopted a parliamentary form of government back in November 1945, the country has always been preoccupied with tensions between the government and the political parties. As a result, the country's development had been neglected and the state's economy suffered a major setback. The increasing disorder in Indonesia due to political strife in the parliament gave Soekarno the opportunity to intervene more in the country's political life. Soekarno, who was resentful of his circumscribed position as figurehead president, began to crave for more power, thus reducing the power of the parliament. In 1955, Soekarno secured supports from the military and the Indonesian Communist Party in his power struggle with the parliament. A year later, with the military and the PKI on his back, Soekarno began his war against the parliament by heavily criticizing the political parties. After successfully forcing the parliament to take up a defensive position, on 21 February 1957, Soekarno introduced a new political system which he dubbed Demokrasi Terpimpin. He introduced the concept in a meeting with the country's political and community leaders. In his speech entitled Konsepsi Presiden, Soekarno spoke about his ideal form of the Indonesian government. According to Soekarno, the Western-style democracy was not suitable for Indonesia. Thus he called for a new system called quiet democracy, which was based on traditional Indonesian principles. He proposed a government based not only on political parties, but also on functional groups composed of the country's basic elements. For the purpose of this new system of governance, Soekarno wanted to form a cooperative cabinet representing all the political parties and civic organizations in the country. He dubbed the new cabinet Kabinet Kaki Empat, since it will comprise 4 constituents, namely PNI, Masyumi, Nahdlatul Ulama, and PKI. Despite opposition from most of the political parties, Soekarno went ahead with his attention to change the country's governance system from parliamentary to quiet democracy. In order to crush the opposition of the political parties and the parliament, on 14 March 1957, Soekarno imposed martial law and reintroduced press censorship. From then on, as most of the power now rested on Soekarno, his government became more and more authoritarian. This situation lasted nearly a decade until the Communist Rebellion in late 1965 forced Soekarno to surrender his executive power to General Soeharto in early March 1966. Yang terakhir, kami juga mempersembahkan satu buah caption yang menarik dari Pak Soekarno. Bunyinya seperti ini: Reach your ambition as high as the skies, dream it as high as the skies, because if you fall, you're going to fall among the stars. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton video kami. Jangan lupa like dan share ke teman-teman supaya rekaman ini bisa bermanfaat untuk kalian semua.
God bless you all.